Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini saya akan coba untuk berbagi pengalaman saya ngecamp wisata. Bukan hiking wisata ya, bukan camp hiking gitu maksudnya. Di kaki Gunung Cikura, yaitu tepatnya di agrowisata Tepas Papandayan ya. Masih masuk di Kecamatan Cisurupan, Garut. Untuk tiket masuknya tuh sebenarnya per orang tuh sangat murah sekali ya. Cukup dengan 10.000 per orang Anda sudah bisa menikmati sarana-sarana yang ada di dalam agrowisata Tepas Papandayan ini ya. Di sini tuh terdapat beberapa sarana yang bisa dikunjungi ya. Yaitu yang pertama, yang paling utama tuh adalah pemandian air panasnya atau kolam renangnya ya. Kemudian yang kedua ada area camping, baik itu yang membawa tenda sendiri ataupun menggunakan jasa sewaan ya, yang sudah disediakan oleh Tepas Papandayan ini ya. Kemudian ada juga uh, area buat camper van ya, yaitu area yang bisa dibawa mobil pribadi ya ke area camping dan memasang tenda sendiri ya. Bagi yang mau camping seperti saya ini yang membawa tenda sendiri ya, kita diharuskan untuk menyewa tempat sebesar 65.000 per tenda ya. Sedangkan kalau mau menyewa tenda dengan segala peralatan dalamnya gitu ya, termasuk sleeping sistemnya tuh, kita harus merogoh kocek sebesar 235.000 kalau nggak salah ya. Saya lupa juga nih, yang pasti di atas 200.000 lah, 235 kalau nggak salah ya. Dia sudah diberi tenda, terus sleeping systemnya seperti matras, kalau nggak salah ada sleeping bagnya juga dengan lampu-lampunya gitu ya. Tapi ya kurang tahu juga tepatnya, belum pernah menyewa juga ya. Yang jelas eh, kita harus booking dulu ya, terutama di saat-saat liburan ataupun weekend ya. Kalau lagi saat weekday, yang kerja ataupun tidak liburan lah intinya ya, mungkin Anda bisa langsung datang dan memesan ataupun menyewa peralatan tendanya ya. Sampai sini ternyata ada pengurus ataupun pengelola Tepas Papandayan ini yang mendatangi saya ya, tepatnya yang mengelola area camping ya. Ternyata memang katanya ada kesalahan teknis ya. Jadi tempat yang saya pasang tenda ini sebenarnya udah ada yang booking gitu. Cuman karena yaitu ada kesalahan teknis, jadi saya harus pindah ke atas ya, diarahkan ke atas ya, di sebelah atas tenda yang sekarang ini gitu. Tadinya saya mau upayakan untuk tetap di sini ya, karena memang udah berdiri tendanya dan saya udah capek juga. Tapi setelah dipikir ulang, ya buat apa juga sih, kalau memang ada acara besok kan nanti saya juga yang terganggu gitu. Jadi saya putuskan untuk pindah aja ke atas gitu ya, sama-sama aja lah. Cuman kekurangannya tuh yaitu yang pertama capek ya, yang kedua eh, kebisingan agak meningkat ya. Soalnya pertama kita lebih dekat ke kolam renang ya, dimana orang-orang berteriak-teriak ya gitu. Kemudian yang keduanya, di samping kiri di kamera ini juga ada gazebo, tempat singgahnya orang-orang yang tidak menginap ya, jadi lumayan ramai juga ya. Selanjutnya, lokasi saya ini sebenarnya tempat arah lampu penerangan untuk jalan ya, jalan yang ada tangganya itu. Jadi terang banget ke dalam tendanya gitu. Pas malam tuh nggak bisa dimatiin ya. Tapi saya ambil positifnya aja ya, itu bisa membantu penerangan dalam tenda dan juga untuk memasak ya.
jauh lebih terang gitu, jadi lebih mudah lah gitu dengan adanya penerangannya. Ya, saya usahakan untuk selalu mengambil hikmah dari segala kejadian ya. Soalnya kalau ngikutin nafsu sih udah males banget gitu, harus pasang tenda ulang gitu. Cuman nilai plusnya nih, tenda tenda yang saya bawa nih udah lagi Terra Pro 4 nih. Untungnya untuk inner dan saat premnya sudah terpasang tuh nggak usah dibongkar ulang ya, cukup diangkat aja gitu, dipegang dipegang premnya sudah bisa keangkat semua ya. Alhamdulillah juga nggak begitu repot ya gitu. Oke, untuk video pembukanya saya cukupkan sekian saja. Selanjutnya mari kita nonton saja langsung videonya ya. Untuk itu selamat menyaksikan. Sampai sini saya dan ponakan saya coba unpacking ya, unboxing carriernya atau ranselnya ya. Barang-barang dikeluarin dan disorting sesuai kebutuhannya, baik itu malam tidur ataupun logistik ataupun yang lainnya ya, buat memasak dan lain sebagainya ya. Dan karena carrier di rumah saya ini cuma ada satu, jadi hampir semua barang tuh baik itu perlengkapan pribadi, kemudian logistik, alat masak sama alat makan semuanya masuk ke carrier saya ya. Sedangkan ponakan saya cukup membawa perlengkapan pribadi dia sendiri ya. Makanya lumayan berat juga. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian olahraga sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan lah kedepannya ada rezekinya buat beli carrier tambahan sesekali
mau camping berdua ataupun apa untuk keperluan lain juga ada cadangan lah ya, itu intinya ya. Dan karena kalau saya lihat tuh cuaca langitnya agak sedikit mendung ya, dan tadi pun saat baru datang sudah gerimis pula ya. Kemudian saat saya berangkat dari rumah juga sebenarnya hujan gitu. Jadi untuk jaga-jaga saya tambahi proteksi kedua ya, yaitu dengan memasang flysheet. Dan yang paling penting dari flysheet ini saya ingin menambah area teras ya untuk kegiatan seperti memasak ataupun ngobrol dan yang lainnya ya, buat ngopi-ngopi gitu. Jadi tenda yang disediakan oleh Terapro 4 ini ada ada sih, cuman agak pendek ya, dari tenda inner dalamnya tuh ke terasnya tuh agak pendek gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi saya butuh tenda yang lebih panjang lah gitu, dengan cara memasang plastik tambahan ya. Ini view depan tenda ya. View depan tenda langsung Cikuray. Mudah-mudahan ada sunrise juga besok pagi ya. Mudah-mudahan cerah. Dan memang kelihatan ya. Nggak tahu nih kelihatan atau enggak nih sunrise-nya. Area parkir. Kita ke atas ya. Ini area camper van atau campingnya tuh sisa 2 undakan aja nih, yang sana sama yang sini, tempat saya tadi awal pasang tenda ya. Kita lihat ke atas.
Di mana-mana penuh nih area campingnya, penuh sama tenda. Pemandian air panasnya nih. Ini penuh juga, camp areanya penuh juga ya. Sampai tenda glampingnya penuh juga nih. Akhir liburan ya. Sekarang hari Jumat sore. Warung balik lagi tenda deh. Ini kayaknya masih ada yang kosong tenda-tendanya, nggak semuanya diisi juga. Rata-rata pakai Borneo ya, Borneo 4. Dan kalau saya tanya-tanya tuh sudah satu paket sama sleeping systemnya ya, kalau nggak salah matras, sleeping bag gitu. Kurang tahu juga sih. Kalau sewa tenda tuh 235 ya.
Ini camper van ya, bukan camper van sih sebenarnya, camping bawa mobil gitu, dekat mobil gede-gede, family van. Subhanallah, nih cuacanya alhamdulillah ya, nggak mendung gitu, padahal tadi berangkat dari rumah tuh hujan. Makanya tadi rencana jalan kaki dari belokan, akhirnya naik ojek, dia takut hujan. Tapi alhamdulillah nih cuacanya bagus. Tuh musola ya. Depan musola ini udah penuh juga nih. Airnya jernih, cukup jernih ya. Sebenarnya nggak bakal makanan juga sih, nggak apa-apa ya, banyak udah ada warung nih, sini sana di atas juga ada. Oke, naik lagi deh. Aus, jam segini udah agak lapar. Tenda saya di undakan ketiga ya, tepat di bawah kantor BUMDes. Sore-sore
Ponakan saya pengen yang anget-anget ya, mau bikin energen katanya. Jadi siap-siap masak air panas ya, karena kebetulan air bersih di sini tuh yang bisa untuk diminum ya cukup melimpah ya, banyak gitu. Bisa ngambil dari kamar mandi, ngambil dari wastafel, dan kebetulan di samping tenda saya nih ada gazebo dan juga ada wastafelnya ya, buat orang pengunjung-pengunjung yang nggak menginap gitu ya. Dan ini kebetulan ya untuk kompor atau alat masak punya saya ini udah kelamaan juga ya, udah rusak. Jadi pelindungnya tuh nggak bisa ke atas kan gitu ya, harus diganjal pakai batu gitu. Ya maklum lah, seadanya, alat-alat seadanya ya. Karena memang udah terlalu lama juga nih cooking setnya ya. Dia tuh selalu aja jatuh ke bawah gitu ya pelindungnya tuh. Nah tiap kali ditutup kayak gitu tuh ke bawah lagi, jadi harus diganjal pakai batu ya. Dan ini saat memasukkan gasnya nih agak sedikit bocor ya, sedikit, karena memang udah lama sekali ya nggak masak ya. Terakhir di Papandayan kemarin tuh sama sohib saya masaknya juga. Jadi masukin gasnya agak-agak berantakan ya, agak keluar dikit. Nah kebetulan ada jerigen lipat juga ya, yang cukup murah, kalau nggak salah berapa ya, 50.000 atau berapa nih ya. Yang penting fungsinya lah. Barang-barang murah juga, tapi yang penting fungsinya berfungsi lah, sesuai fungsinya ya, buat menyimpan air. Dan ini pengaturan gas keluarnya tuh udah rusak juga kayaknya ya. Jadi kalau sedikit aja diputar, sedikit aja itu udah keluarnya tuh udah kegedean ya. Ini memang udah harus beli yang baru nih, dan memang gak terlalu mahal juga lah. Mudah-mudahan nanti ada rezekinya nih buat beli cooking set ya, kompornya terutamanya. Jadi gasnya tuh pas dibuka tuh walaupun sangat sedikit ya putarannya tuh, kebukanya udah kayak gede aja gitu. Intinya udah berumur lah ya. Kompornya tuh udah rusak mungkin.
gedean saeutik badak teuing. Bener-benernya nih apa pengatur gasnya nih udah kayaknya udah yang mungkin udah longgar atau emang mungkin udah rusak aja ya, mungkin bisa dioprek ya. Diakal-akalin tapi males bukanya, tapi masih bisa lah, masih masih bisa masak, bisa masak, bisa masak lah ya. Nah ini penutupnya, penghalau udaranya nih ke bawah terus ya, harus diganjal cari batu. Ganjel gitu ganjel. Nah ini akhirnya saya menemukan batu yang kira-kira cocok lah ya buat mengganjal penghalang anginnya nih. Dan setelah diganjal lumayan ya, bisa menutup angin yang gede ya gitu, tapi masih ada udara atau oksigen yang bisa masuk ya ke apinya gitu. Tadi pun jelasnya jadi kita ini katanya mau ini dari ini. Sampai saat ini tuh hujan mulai turun ya, walaupun nggak gede gitu, tapi lumayan rapat ya, masih aman lah ya buat terasnya gitu. Sebenarnya ini terasnya nih sudah luas, cuman atasnya nih kan kelihatan nih agak miring ke belakang, ke inner. Jadi kalau hujan tuh teras yang depannya nanti pasti kena nih, apalagi kalau hujannya deras ya, dari depan ada angin gitu, udah kena aja gitu. Makanya saya pasang plyseat kayak gini ya, buat menjaga-jaga hujan kayak gini gitu. Ini ala-ala anak kos ya. Bikin kopi, bikin energen, ini dilipat buat ini ya. Sebenarnya bawa sendok juga tapi males ke dalam. Lah sengit namang coklat. Ya, dia tuh si banyak. Makan untuk kamu di dia weh. Kalau camping di tempat keramaian seperti ini tuh ya, seperti halnya di tempat-tempat wisata yang lain juga tuh ada untung ruginya gitu. Untungnya tuh kalau malam nggak bakal
merasa sepi ya, karena memang banyak orang gitu, nggak bakal ada rasa takut sedikit pun lah gitu, kayaknya seperti hanya di gunung-gunung gitu ya. Sedangkan kerugiannya ya tentu saja gitu, dengan banyaknya orang saat kita mau santai ataupun malah mau istirahat gitu ya, nggak bisa sepenuhnya istirahat gitu, karena memang seperti hanya di tempat wisata ini ya, saat malam tuh orang-orang tuh masih pada berdatangan, masih pada berenang ya di atas. Begitu karena di samping saya nih ada gazebo juga, jadi tempat singgahnya orang-orang yang nggak nginep gitu, banyak yang ngobrol ya. Giliran kita pas mau istirahat agak repot juga gitu, kedengeran orang-orang ngobrol ya, apalagi kalau yang ngobrolnya kenceng-kenceng. Ada aja ya yang kayak gitu, maksudnya nggak punya empati lah gitu. Tapi itu pun sebenarnya masih normal-normal aja ya kalau buat camping gitu. Soalnya yang saya rasakan tuh khususnya di gunung gitu, jadi saya ini nggak pernah tertidur pulas ya, terlelap gitu kayak di rumah gitu. Selalu saja ada indera yang terjaga gitu, semacam insting gitu, gimana ya, terutama pendengaran lah gitu. Walaupun kita mata merem tiduran gitu ya, tapi pendengaran tuh seperti apa namanya, terangkat lah gitu, kayak Daredevil mungkin ya. Jadi nggak begitu 100% terlelap ya, pulas gitu tidurnya tuh, nggak pernah kayak gitu ya. Selalu saja ada indera yang terjaga ya, dan itu saya pikir normal ya, mungkin kalau tidur di gunung atau ngecamp gitu ya, karena memang itu insting manusia di tempat baru ya, yang baru dikenal atau yang gak dikenal sama sekali gitu. Kalaupun tidur pasti aja ada indera yang terjaga ya, begitu pendengaran, perasaan atau otak ya, jadi selalu berputar lah gitu, meskipun dalam posisi mata terpejam ataupun setengah istirahat ya. Jadi saya pikir ya normal-normal aja lah kalau tidur nggak begitu pulas seperti di rumah ya. Entahlah yang lain, tapi ya belum pernah nanya-nanya juga gitu, tapi itulah yang saya rasakan ya pada saat camping. Dan ini adalah view dari depan tenda saya ya, langsung tertuju ke Gunung Cikuray. Dan alhamdulillah cuacanya cukup cerah ya, walaupun sempat hujan gerimis gitu ya. Dan inilah yang paling saya suka dari camp ataupun naik gunung atau hiking ya, yaitu tadabbur alam gitu. Kita bisa menikmati keindahan ciptaannya, merenungi semua ciptaannya sambil melihat gunung, melihat awan, melihat langit, pepohonan ya. Bahkan sampai udara sejuk yang kita hisap pun kita renungi, itu indah banget itu, subhanallah ya. Membuat diri kita nih makin bersyukur ya atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita ya. Dan kalau kita renungi itu, gunung yang begitu besar, langit, awan yang begitu banyak ya, membuat kita nih merasa kecil banget ya di hadapannya gitu. Apa sih kemampuan kita gitu. Ini view di sore hari ya. Kolamnya masih ramai juga, mungkin sama ya, nunggu sore atau malam gitu. nunggu kosong, nggak bakalan kosong. Ini malah main ML nih. Ini view-nya di malam hari ya.
kalau pakai mata normal nih, saking cerahnya nih Cikura ini kelihatan gitu. Cuman karena kamera nggak begitu kelihatan ya kalau di kamera gitu. Sekarang nih mau persiapan masak-masak ya buat makan malam, yaitu menu kita hari ini tuh yaitu Indomie rebus ya, pakai sosin, pakai cuangki, kemudian pakai pangsit juga ya buat menambah kenyangan. Soalnya kita nggak bawa telur sama nasi, nggak bawa ya telur karena memang nggak punya tempat buat telur ya, repot juga soalnya. Biasanya kalau telur tuh di bawah tuh masukin beras biasanya kalau bawa beras ya, cuman karena kita nggak bawa beras juga, nggak bawa nasi juga, jadi akhirnya nggak bawa telur karena memang nggak punya tempat telur juga ya, takutnya pecah di jalan lah gitu. Intinya kembali lagi ya seadanya aja gitu, karena memang carrier saya tuh udah saking penuhnya tuh udah tutup carrier yang paling atas tuh udah penuh juga ya sampai ke atas itu saking penuhnya gitu. Bawa kompor, bawa cooking set, gas juga, yang paling gede tuh logistik juga ya, walaupun nantinya yang kita masak tuh cuman kali ini aja ya kalau selain kopi sama energen ya, karena memang pagi-pagi tuh karena panas, ponakan tuh udah mau pulang aja ya, karena kalau diam di tenda tuh makin gerah aja gitu. Kaget tuh. Kena apa, itulah gara-gara putaran pembuka gasnya udah longgar atau memang udah rusak ya, jadi padahal tuh saya putar sedikit sekali ya gitu, gasnya tuh keluar lumayan banyak ya, lumayan besar gitu. Agak kaget juga, tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah, masih aman ya. Sendok mana? Iya, ke di jana.
sayang nggak bawa telur ya, karena memang nggak ada tempatnya ya, nggak punya tempat telur. Ada cuangki. Cuangki pasar keras. Pakai sayur mah resep aja pakai sosin. Di gunung makan sarimi panas-panas kayak gini, aduh, udah gitu pakai cabai ya, ya mantap sekali. Cabainya mana nih? Ini mang. Persiapan. Sayang ada telurnya soalnya nggak punya tempat. Masak pak, masak-masakan. Kalau sayur tuh jangan terlalu lama biar enggak kayu, biar ada seger-segernya gitu. Sangu gitu anak mang hilap. Geus pinuh pisan kita tadi ramanya anak mandi. Cukup matiin dulu, turunin dulu. Sip, beres.
mantap dicengekan. Oh, di mana bocor euy ah. Minyakan udah bocor. Ah. Gitu. Kurang sengat tuh. Bikin sama apa? Oh, oke, itu mah nih mana? Saya. Indomie pakai pangsit. Indomie, cuangki, sosin, cabai sama pangsit ya. Mantap nih, makan dulu. Jam 10 malam ya. Masih rame. View penduduk di Cikuray ya, kaki Gunung Cikuray. Yang kelihatannya pasti cuman lampu-lampu aja di gunungnya. Yuk naik yuk. Masih rame. Jam 10 malam masih rame. Lupa bawa sendal.
Gila bang. Turun lagi, ninggalin HP di tenda 2, casan semuanya pokoknya di tenda, nggak ada yang nungguin. Mudah-mudahan aman lah, insya Allah. Oh iya emang toiletnya. Priyama iya. Tapi oh iya mah kamar bilas sih mah. Kamar bilas tapi Biasa Pak itu. pamaget itu tuh jauh itu tersak Itu mah toilet duduk. anu paling itu. Mohon. Oh tutupan. Acan dibuka. Petacan. Ya namanya dibuka. Rebetan mah ka dieu we gitu. Mohon. Dengan alat kaki nawe dilepas nanti. Ieu mah kangge bilas atau itu lihat. Iya, kita pas Pak di uningan heula Pak. Oh gitu. Ya nuhun Pak. Yang kita ada di bawah aja. Aya di oh mohon. Ya, di bawah. Oh mantep nih bersih-bersih. Toilet duduk. Duduk jongkok juga ada. Oh iya. Ini lihat ini ya. Bersih-bersih. Mantap. Ini toilet juga ya. Lumayan banyak. Toilet. Ya, Nih. dah lah cukup. Nanti. Agak dulu. Agak ini. Balik tenda. Uyuhan main sinyal butut gitu. Ini kayaknya satu kelompok nih sewa tenda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tenda ya, kali 235 udah 1.800.000 berapa ya. Mantap lah, back to 10. Tapi masih mau jalan-jalan nih. Udah jam 10 juga. Soalnya dinginnya tuh beda ya. Beda dengan di atas gitu. Kalau di atas tuh asli dinginnya tuh sampai tulang masuk ke dalam ya. Ini kosong nih, katanya besok ada acara ya. Tadi pertama pasang tenda tuh di sini. Dipindahin naik ke atas gitu ya.
Besok katanya ada acara jam 8. Bukan acara, mungkinnya udah ada yang pesen lah. Jadi yang ininya apa, resepsionis, tukang apa yang jaga, yang pengatur lokasi campingnya lupa mungkin dia. Besok jam 8 diisi dua-duanya sama ini ya, sama bawah nih. Kayaknya satu grup juga nih buat camper van ya. Bukan camper van sebenarnya sih, camping dengan membawa mobil masuk gitu aja ya sebenarnya gitu. Kalau camper van sih apa namanya, campingnya di dalam mobil. Ini enggak. Nah ini baru masang juga nih. Ini musolanya ya. Sebenarnya tenda tuh bagusnya enaknya di sini atau yang pertama tadi ya, di situ yang kedua tuh. Ini undakan pertama, ini undakan kedua gitu. Jadi nggak terlalu rame ya. Kalau di atas tuh udah terang, udah terlalu terang, rame juga. Tapi yang apa-apa lah, syukuri. Mang tinggalian mang. Ya sok tuh. Kahan apa ya? Terus kanap. Nggak tahu nih kelihatan atau enggak di kamera nih. Tapi asik banget nih jalannya nih. Aduh mantap. Syahdu ya. Kalau pakai mata telanjang Cikurainya masih kelihatan. Cuman kayaknya kalau di kamera nggak bakal kelihatan. Ini area parkir buat yang camping ya. Buat yang bermalam. Yang sebelah sana area parkir buat yang bolak-balik. Baru datang ah, baru masang. Padahal ini udah malam loh, jam 10 lebih mungkin. Tapi masih rame.
persiapan tidur. Sip. Subuh ngopi dulu. Setelah sholat subuh masak air dulu ya, persiapan buat ngopi ya, soalnya subuh kayak gini tuh enaknya tuh yang hangat-hangat. Ngopi dulu pakai jangan ya. Ngopi dulu ya, sedangkan ponakan masih tidur. Dari dulu sebentar lagi ya dibangunin buat sholat subuh. Sambil menghirup udara segar, minum kopi juga, pandangan lurus ke depan ya, viewnya soalnya langsung ke Gunung Cikura ya. Subhanallah, indah banget, bikin betah ya. Dan kesejukan anginnya tuh saat dihisap tuh gimana ya, pokoknya bikin badan tuh segar gitu, serasa mau lompat-lompat, mau lari-lari gitu. Tapi beneran ya. Dan sebenarnya saat saya menunggu sunrise tuh salah fokus saya ya. Jadi saya fokusnya tuh ke sebelah kiri Gunung Cikura ya, atau sebelah kiri video ini ya. Dan ternyata mataharinya keluar dari sebelah kanan Gunung Cikura ya, yaitu tepat di pohon itu yang menghalangi ya, yang ada lampunya itu. Jadinya salah fokus deh.
Pagi-pagi setelah tutupin pintu tenda ya dan barang-barang berharga dimasukin tas, kita persiapan buat naik ya untuk berenang ya, berendam, tepatnya berendam ya, bukan berenang. Panas mang. Mas leueur pisan. Kena batu nu karayana leueur pisan. Tiis mah. Tiis mah. Di luar mana tuh? Tiis ayo anaknya. Dan seperti halnya di saat berendam di Papandayan kemarinnya di atas, di sini juga tuh kadar belerangnya lumayan tinggi juga ya. Jadi kalau ada yang masuk ke mulut sedikit aja gitu udah terasa asem ya gitu. Ya tipikal belerang ya, belerang gitu. Kalau kena mata agak perih juga. Jadi hati-hati aja ya, jangan terlalu banyak menenggelamkan kepala lah gitu. Secukupnya aja lah untuk membasahi gitu, jangan sampai terlalu lama atau kebanyakan masuk mata atau bahkan mungkin kena masuk mulut ya. Hati-hati aja, pinter-pinter aja gitu. Dan ini subhanallah ya pemandangannya nih, sambil berendam bisa lihat langsung ke Gunung Cikuray dan sunrise ya yang baru keluar, mataharinya baru keluar juga. Bisa orang kaluhur. Orang kaluhur. Kali ini dia kiamat lama. Jadi
awas no. Dari setengah matang. Jadi pandaya, jadi bubur. Hari kalau yuk, ini teh, iya hungkul mah datang di dia hungkul. Ini dia cukup besok. Jika disawar di bumi. Keluar yuk. Ayo keluar. Sudah ada yang kosong. Iya, apa? Iya, bukan itu. Panjuran itu juga panas pisan itu. Anu kan anak. Dingin nggak air? Karena cuaca pagi ini tuh begitu cerah ya, matahari walaupun masih pagi sudah begitu menyengat ya. Setelah berjemur beberapa menit kemudian masuk tenda tuh ternyata sudah mulai gerah ya di dalam tenda gitu. Dan ketika saya tanya ponakan saya tuh mau pulang atau mau masak makan sarapan dulu di sini, dia jawabnya tuh mau pulang aja, katanya udah panas gitu. Jadi akhirnya kita putuskan pulang aja ya. Untuk itu saya langsung beres-beres tendanya ya untuk persiapan pulang.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung video sharing pengalaman saya ngecamp di agrowisata Tepas Papandayan ya. Mudah-mudahan video ini bisa menghibur dan mungkin ada sedikit pengalaman saya yang bisa diambil ilmunya ya, sedikit walaupun sedikit gitu ya. Baik, terima kasih sudah menonton. Insya Allah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, di lain waktu ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.